Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wakaf adalah memberhentikan kepemilikan sengaja disandarkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang maslahatnya untuk kemaslahatan umat. Berjumpa kembali dengan kami Ahmadi, pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf KUA Balikpapan Utara. Ada sebuah pertanyaan, warga mengajukan perubahan nadhir atau pengubahan pengelola aset wakaf. Yang sebelumnya aset wakaf itu dikelola oleh nadhir perorangan. Namun dalam perjalanannya, nadhir perorangan tersebut ada yang meninggal dan sakit. Bolehkah nadhir perorangan tersebut diubah pengelolanya kepada nadhir yang berbadan hukum? Simpelnya, mari kita simak sebentar nalar hukumnya. Hadirin para aktivis sosial, pelipat gandaan amal-amal aset wakaf yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya jawabannya adalah diperkenankan atau diperbolehkan. Mari kita bincang-bincang sejenak tentang alur landasan pewakafannya atau alur formalitasnya. Bahwa perubahan nazir persorangan ke nazir yayasan dapat dipersepsikan atau diartikan bahwa sebuah upaya perubahan status wakaf dari yang awalnya diserahkan kepada nazir, pihak penerima harta benda wakaf persorangan, kepada nazir berbadan hukum. Sehingga ketika sebelum menjelaskan hal demikian, mari kita simak sejenak tentang nazir-nazir. Jadi nazir itu secara umum ada nazir perorangan, kemudian ada nazir organisasi, misalkan Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, kemudian ada nazir yang berbadan hukum, misalkan yayasan. Sehingga seseorang ketika ingin menjadi nazir atau organisasi badan hukum ingin menjadi nazir pengelola aset wakaf, maka dia harus memenuhi beberapa persyaratan atau kriteria, yang diantaranya pertama, pengurus badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan nazir persorangan, yaitu sebagian persorangan diantaranya harus Islam, harus cakap, harus balik, kompeten dalam bidangnya. Kemudian yang kedua, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, badan hukum yang bersangkutan syaratnya harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam yang lainnya. Kemudian terdapat syarat tambahan bagi badan hukum yang akan menjadi nazir, sebagaimana dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang perwakafan tahun 2004 nomor 41. Yang pertama adalah tambahannya adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, keagamaan Islam. Yang kedua, pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazir perorangan sebagian di awal tadi. Kemudian yang ketiga, salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten atau kota benda di mana wakaf itu berada. Sehingga ketika yayasan, maka silahkan salah satu pengurusnya harus berdomisili di Balikpapan misalkan. Kemudian yang keempat, harus memiliki salinan akta notaris tentang pendirian, anggaran dasar badan hukumnya yang telah disahkan oleh instansi berwenang, yang biasanya disahkan oleh Kemenkumham. Kemudian yang kedua, daftar susunan pengurus, pengurusnya apa saja, yayasannya apa saja, anggaran rumah tangga. Yang ketiga, kemudian 4 program kerja dalam pengembangan wakaf tersebut akan seperti apa, mendirikan masjid misalkan, rumah sakit dan seterusnya, maka program itu harus ditelurkan di dalam permohonan-permohonan untuk menjadi nazir. Kemudian yang kelima, daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf
atau yang merupakan kekayaan badan hukum, sehingga yayasan dan harta benda wakaf tidak boleh disamakan kasnya. Sehingga karena wakaf itu adalah memberhentikan kepemilikan, adapun manfaatnya boleh disalurkan. Sehingga aset kekayaan yayasan yayasan, adapun kekayaan wakaf itu adalah murni untuk kemaslahatan umat, sehingga tidak boleh digabungkan. Kemudian yang keenam, surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Para nadhir yang berbahagia, pecinta aktivitas syariat Islam rahimakumullah. Sehingga bagaimana sebenarnya metodenya atau tata cara mengganti nadhir pengelola? Ada 3 alternatif, diantaranya adalah 1, pengunduran diri nadhir perseorangan. Dalam hal ini nadhir perseorangan dapat berhenti jika beliaunya meninggal dunia, beliaunya berhalangan tetap karena mungkin saking sibuknya atau sakit sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya, atau sengaja mengundurkan diri dikarenakan kondisi-kondisi, atau diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia karena tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya. Jika nadhir perseorangan itu berhenti dari kedudukannya sebagai nadhir, sebagai pengelola aset wakaf, maka caranya nadhir tersebut harus melaporkan ke KUA atau kantor urusan agama, yang kebetulan kepala KUA itu adalah otomatis pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Untuk selanjutnya, permohonan berhentinya itu diteruskan kepada BWI paling lambat 30 hari sejak tanggal berhentinya nadhir perseorangan. Kemudian yang kedua, opsi yang kedua caranya adalah atas dasar inisiatif KUA atau PPAIW. Caranya, KUA dapat mengusulkan kepada BWI agar dilakukan pemberhentian dan pergantian nadhir jika dalam jangka 1 tahun sejak terbitnya akta ikrar wakaf setelah dibuat oleh Pak KUA atau PPAW, nadhir tersebut tidak menjalankan tugasnya, maka KUA bisa berinisiatif untuk mencabut bahasanya, karena nadhir yang disahkan oleh KUA sebelumnya berhalangan atau tidak cakap di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dilaporkanlah ke BWI, diajukan kepada BWI. Atau yang ketiga opsinya adalah atas usulan wakif ketika pewakafnya masih hidup. Karena wakif atau pewakaf itu ingin amanatnya, mandatnya misalkan ingin membuat pesantren, namun tidak kunjung dilaksanakan selama setahun, maka wakif boleh mengganti pengelolanya kepada orang yang cakap. Atau ketika wakifnya sudah tidak ada, maka ahli waris si pewakaf tadi boleh mengusul kepada kepala KUA agar diadakan pemberhentian atau penggantian nadhir, diberhentikan boleh, atau kemudian diganti nadhirnya, yang dalam hal ini nadhirnya sebelumnya perorangan, kemudian bolehkah diganti menjadi nadhir organisasi. Para aktivis pewakaf yang berbahagia, sehingga dapat kita garis bawahi diantaranya adalah bahwa pemberhentian dan penggantian nadhir adalah kewenangan BWI, yang sebelumnya adalah yang mengesahkan nadhir itu adalah KUA. Namun ketika nadhir yang sudah disahkan oleh KUA, bolehkah KUA mencabut? Tidak. Maka yang boleh mencabut atau memberhentikan itu adalah kewenangan BWI, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota selaku perwakilan. Nah, contoh kasusnya diantaranya jika harta benda wakaf kita berupa tanah, untuk klasifikasi luasan tanah wakafnya di atas 20.000 meter persegi, maka pergantian nadhir itu dilakukan oleh BWI pusat. Namun jika luas tanahnya itu antara 1.000 hingga 20.000 meter persegi, maka kewenangan untuk mengubah nadhir
atau memberhentikan nadzir itu adalah kewenangan BBI provinsi. Sedangkan jika luasan tanah wakafnya itu kurang dari 1.000 meter, maka menjadi kewenangan BWI kabupaten atau BWI kota. Sebelumnya, hadirin rahimakumullah, sebelumnya jika kita melihat berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 yang sebelumnya tertuang dalam KHI Kompilasi Hukum Islam, pemberhentian penggantian nadzir menjadi kewenangan KUA, namun sekarang sudah tidak ada lagi kewenangan pemberhentian dan penggantian nadzir, kini menjadi kewenangan BWI sebagaimana telah diterangkan di atas. Sehingga hadirin kaum muslimin wal muslimat, dari kesimpulannya adalah seseorang ketika memiliki aset wakaf yang awalnya dikelola oleh perorangan, maka ketika seseorang ingin mengubah dari nadzir perorangan karena tidak cakap, misalkan ingin mengupgrade agar aset wakaf tadi dikelola oleh nazir berbadan hukum, baik organisasi maupun yayasan, maka silahkan pihak nazir boleh mengajukan pemberhentian atas dirinya kepada KUA, atau ahli warisnya boleh bermohon kepada KUA, atau KWSI itu sendiri bermohon dengan kondisi nalar-nalar yang sudah dicatatkan, bermohon kepada BWI atas analisa BWI, maka pemberhentian dapat dilaksanakan, kemudian diganti dengan nadzir yang baru. Kemudian setelah BWI mengeluarkan surat demikian, maka laporkan kepada KUA untuk disahkan dan dicatat ulang oleh KUA atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang mewilayahi tanah tersebut. Demikian kaum muslimin wal muslimat, para aktivis wakaf, semoga dapat bermanfaat. Ayo amankan aset wakaf kita. Ayo amankan aset wakaf kaum muslimin muslimat. Abadikan dia. Jangan cuma berwakaf dengan lisan saja. Wakaflah untuk dicatatkan. Datang ke KUA terdekat. Wakaf itu mudah, wakaf itu gratis untuk kemaslahatan li'ila'i kalimatillah dinul Islam. Syukran, salam abadi, salam wakaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.